bersejarah Bance yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Itu menuju situs sel penjara Bance yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Inilah peninggalan sejarah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah di lapas Bancai, akan melaksanakan tawasul ziarah penjara Bapak RI pertama. Saksikan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang saya sudah ditemani oleh juru kunci situs bersejarah Lapas Bancai. Boleh diperkenalkan dengan siapa si Bapak ini? Nama saya Ahmad, umur 54 tahun, menjaga merawat situs ini. Saya juga mulai sekarang udah anak-anak muda sekarang mau ada yang sebagian terbuka lagi. Alhamdulillah. Tadinya Bapak juga frustasi putus asa dari Bapak dari muda tanpa orang salah dalam hal sampai sekarang menelusuri anak muda udah lupa sejarah udah mengkhawatirkan. Maaf Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Ahmad yang selama ini menjaga situs bersejarah Lapas Bancai. Biasa dicerioskeun tentang sejarah mulai di kanggo aneh anak muda zaman ayeuna teh biar pada tahu lah tentang sejarah gitu. Ini sejarah ini awal cikal bakal Indonesia, bukan dari Sabang sampai Merauke. Dari saksi bisu dari Bancai ukuran 146 cm kali 2 meter 10. Ini Indonesia awal. Beliau di tahun 29 waktu berumur 29 tahun Bung Karno dengan kawan-kawannya, dengan Gatot, dengan Pak Gatot, Supradinata, Pak Maskud, Mangku Praja, itu 4 orang mendirikan DPNI. Iya. Dulu Indonesia meskipun penuh dipegang oleh kerajaan, ya, itu pihak pemerintah kolonial Belanda datang hanya 4 orang ini. Beliau cita-cita pengen merebut kekuasaan dari tangan India Belanda ke tangan kita pakai cara berpolitik. Waktu beliau masuk ke sini, awal-awal beliau mendirikan partai politik, itu waktu itu diundang suruh berpidato padahal dicepak oleh pihak tentara Belanda. Suruh berpidato di Yogyakarta mempropagandakan PNI dari pihak Belanda. Ini
dikhawatirkan ini dianggap membahayakan. Gitu. Begitu udah beres berpidato, di sana dijebak di Yogyakarta dengan kawan-kawannya, langsung ditangkap dari Jogja, dibawa naik kereta, turun di Rancaikek, dari Rancaikek naik mobil, langsung dijeblosan ke sel Bancai selama 1 tahun tanpa peradilan. Ya. Maaf ya rekan-rekan model ahli-ahli sejarawan, soalnya bisa menerangkan di buku atau di media elektronik. Soalnya apa? Beliau tidak pernah turun ke lapangan. Kalau saya selaku pelaku sejarah, soalnya sehari-hari Berada di sini, Pak. saya menerangkan, meskipun saya juga kalah dengan anak-anak muda sekarang atau gimana, karena sekarang kan kebanyakan mereka punya gelar, tapi di samping itu masalah sejarah udah setengah nggak tahu, Agak dilupakan gitu ya. dilupakan. Agak dilupakan. Mohon maaf kalau bertanya, selama pahlawan bangsa yang pernah ada di sini selama berapa tahun nih Pak? Ini kan beda-beda, Hmm. beda-beda. Ini Pak Bung Karno divonis 4 tahun, Hmm. terus si Pradinata kalau nggak salah 2 tahun, ya. Ada yang 1 tahun 4 bulan, ada yang 1 tahun 6 bulan. Tuh, beliau divonis 4 tahun. Ya. Setelah udah beres divonis di sini langsung kemana Tah? Langsung dipindah ke Sukamiskin. Ke Sukamiskin. Nah, di Sukamiskin 1 tahun. Kenapa? Di sini jadi 1 tahun 2 bulan, di Sukamiskin 1 tahun. Kenapa? Berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal De Graaf, beliau dapat remisi, dibebaskan. Jadi yang vonis 4 tahun hanya menjalankan 2 tahun 2 bulan di kota Bandung. Kota Bandung ya. Ya. Ini tuh di sini kan ada foto-foto besar bersama Ibu Inggit ya. Iya. Ya. Itu kalau boleh diceritakan awal muasal pertemuan Presiden yang pertama. Bukan presiden. Sebelum jadi Oh, presiden. sebelum jadi presidennya. Sebelum jadi presiden ketemu sama Ibu Inggit itu gimana? Ketemu sama Ibu Inggit, beliau mau kuliah di ITB. Beliau di kos di rumah Haji Sanusi di Jalan Ciater. Itu pertemuannya ya. Iya. Terus beliau itu, padahal Ibu Inggit itu punya suami namanya Haji Sanusi, seorang saudagar. Itu berhubung kalau orang tua dulu mah tahu ini bakat untuk perjuangan ya. Siapa yang rela melepaskan istri? Ya, untuk demi memperjuangkan negara gitu. Nah gitu kayak tadi saya bertanya ya, mohon maafnya karena begini. Oh ternyata pahlawan bangsa yang pernah ada di sini teh sebelum jadi presiden ya. Sebelum tahun 29 beliau umur 29 tahun. Pertama tahun 29 saya ambil garis besarnya dulu ya. Iya, iya. Soalnya panjang, Iya, nggak bakalan cukup nggak kenal. beberapa hari gitu. Iya. Ini waktu udah dari kota Bandung, beliau dengan kawan-kawannya berangkat lagi mempropagandakan PNI di Jakarta. Di Jakarta ditangkap lagi, dibuang di Ende, dari Ende ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung diasingkan ke Bengkulu. Tuh. Ini beliau perjuangan merebut kekuasaan bukan ada pendukung, biaya juga sendiri. Itu yang membiayai beliau perjuangan harta benda itu. Ini Buat ini harta Ibu Inggit Iya, ya. kami Jadi pakai ibarat sama perjuangan. biaya penyariranya. iya. Seperti Bapak dulu
merawat ini Iya. tanpa sekarang ada kepedulian dari pemerintah soalnya kesalahan komunikasi lah. Iya. Ada yang memanfaatkan ini apa oknum. Bapak dari tahun berapa berada di situs di sini? Bapak dari pemugaran LP, Bapak awalnya security penjaga proyek developer ini. Mohon maaf, ini kan memang lapas ini ada satu atau ada berapa asal muasalnya? Boleh Ini- disuruh kameramen ini. Ini dulu ada 16 sel tahanan politik yang menghadap ke barat 8, yang ke timur 8. Yang sekarang yang disisakan nomor 5-nya. Yang dibuang itu kurang lebih 15 sel. Itulah penjelasan dari Bapak Ahmad yang ngarawatnya Pak. Ngarawat situs bersejarah Lapas Bancai. Sebagai jupel, Jupal lah, juru pelihara ya. juru pelihara, juru penjaga, juru perawat. Madap. Jadi saya memegang 3 jabatan. Iya. Seharusnya juru penjaga satpam seperti yang rumah Ibu Inggit. Ya. Ini juru pelihara seharusnya ini apa Epis Boy. Iya. Saya selaku juru pemandu seharusnya gitu. Berhubung di sini dalam masih proses, kalau proses di pemerintah kan lama. Ya dipegang sendiri. Ya untuk kedepannya ya Bapak juga masing-masing pegang porsi, paling memegang pemandu. Mungkin ada wejangan untuk sahabat kalian sana, hukumnya untuk semuanya, anak-anak muda, generasi penerus bangsa ini, pesan-pesan Bapak untuk semuanya. Ya pesan Bapak mah jangan sekali-kali melupakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pasti kita kan generasi muda belum tentu ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi penganggur apa. Bila mana mimpin kalau tahu sejarahnya tak mungkin istilahnya melanggar undang-undang gitu. Iya, betul Ya. betul sekali. Ya. Mohon maaf deh, Iya. kalau di media menyerempet agak paul Rasa-rasa. dapat oleh apa undang-undang ITE. Iya, rasa-rasa bisa. Itulah lah pesan dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, terima kasih banyak atau udah mengasih izin kru kalian sana ke sini untuk meliput, melestarikan sejarah dan budaya yang ada di Kota Kembang ini. Untuk sahabat kalian sana, pantengin terus channel kami sampai tuntas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.